Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Huri FKIP. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Pernahkah sebelumnya kalian mendengar kata anekdot? Pernahkah kalian membaca cerita lucu atau humor? Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita pernah mendengar atau bahkan membaca cerita lucu atau cerita humor. Cerita lucu itu sering kalian temukan dalam media sosial maupun media elektronik. Setelah membaca cerita lucu, apa yang kalian rasakan? Ya, tentunya kalian akan tertawa dan merasa terhibur, bukan? Nah, teks anekdot berkaitan dengan cerita lucu atau humor. Apakah semua cerita lucu atau cerita humor dapat dikategorikan sebagai anekdot? Jadi, persamaan anekdot dengan humor adalah keduanya sama-sama mengandung unsur kelucuan. Sedangkan perbedaan anekdot dengan humor, cerita humor adalah cerita lucu yang bertujuan hanya untuk menghibur tanpa ada kritikan atau pesan yang ingin disampaikan. Teks anekdot adalah cerita lucu yang dilengkapi dengan sebuah kritikan atau sindiran terhadap suatu hal. Jadi, pengertian teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang dilengkapi dengan sebuah kritikan atau sindiran terhadap sesuatu. Cerita dalam anekdot dapat berupa kejadian yang sebenarnya ataupun cerita rekaan atau cerita hayalan. Kritikan atau sindiran dalam anekdot biasanya mengarah pada pesan atau tujuan yang hendak disampaikan. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Kritik dalam anekdot disampaikan dalam bentuk sindiran atau tidak disampaikan secara langsung. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima tanpa membuat tersinggung pihak yang dikritisi. Fungsi utama dari anekdot adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat atau kritikan secara tersirat terhadap sesuatu melalui sebuah cerita. Topik teks anekdot bervariasi seperti pendidikan, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Anekdot biasanya mengangkat cerita tentang orang-orang penting seperti pejabat, tokoh masyarakat, atau orang terkenal. Setiap teks memiliki pembeda dengan teks lainnya. Lalu bagaimana ciri-ciri dari teks anekdot? Ciri-ciri teks anekdot yang pertama, mengandung unsur humor atau kelucuan. Kemudian adanya sebuah kritikan atau sindiran. Kemudian menceritakan tokoh atau orang-orang penting. Yang keempat, bercerita masa lampau atau cerita yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kelima, memiliki tujuan atau pesan yang akan disampaikan. Kemudian bagaimana struktur dari teks anekdot? Struktur dari teks anekdot, yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang kelima ada koda. Abstraksi merupakan bagian yang menjelaskan gambaran umum tentang kejadian dalam cerita. Biasanya ditandai dengan penggunaan keterangan waktu lampau, seperti pada suatu hari, pada waktu itu, siang hari itu, kemarin, dan lain-lain. Struktur yang kedua, orientasi, merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita.
Krisis merupakan bagian inti dari cerita anekdot. Pada bagian ini terdapat hal-hal yang menggelitik dan mengundang gelak tawa. Reaksi merupakan tanggapan terhadap krisis yang dinyatakan sebelumnya. Bagian ini merupakan reaksi sikap seperti terkejut, terdiam, tertawa, atau bahkan mencela setelah mendengar sesuatu yang lucu. Coda merupakan bagian penutup cerita. Bagian ini berupa penyelesaian yang menjadi pertanda berakhirnya cerita. Biasanya ditandai oleh kata-kata, mendengar hal itu, akhirnya, demikianlah, dan lain-lain. Pola penyajian teks anekdot terdiri dari dua bentuk. Yang pertama berbentuk dialog, kemudian yang kedua berbentuk narasi. Salah satu ciri dialog adalah adanya percakapan dua orang atau lebih dan menggunakan kalimat langsung. Sedangkan teks anekdot berpola narasi, yaitu berbentuk cerita. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Seperti halnya teks lainnya, teks anekdot memiliki kebahasaan tersendiri, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat menyatakan peristiwa masa lampau, seperti kata pada suatu hari, pada waktu itu, kemarin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya sudah ada dalam kalimat itu sendiri. Misalnya, siapa yang akan melestarikan budaya bangsa kalau bukan kita? Kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan penunjuk hubungan waktu, seperti kemudian, selanjutnya, sesudah itu, lalu, dan lain-lain. Kemudian yang keempat menggunakan kata kerja tindakan seperti melukis, membaca, berlari, dan lain-lain. Kalimat seruan digunakan untuk ekspresi diri seseorang, misalnya seperti kagum, marah, melarang, atau memerintah, dan lain-lain. Contoh kalimat seruan misalkan, awas jangan ke sana. Wah, rumahnya bagus sekali. Berikutnya, bagaimana cara menyusun teks anekdot? Dalam menyusun teks anekdot, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan tema. Pada tahapan awal ini, kita harus menentukan tema yang akan diangkat dalam cerita anekdot, seperti pendidikan, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Setelah menentukan tema, selanjutnya menentukan bentukan kritikan atau sindiran yang dilakukan secara halus. Selain menentukan kritik yang akan digunakan, dalam membuat teks anekdot harus memikirkan hal-hal yang bersifat humor dan membuat tertawa. Kemudian yang keempat, pemilihan tokoh cerita dalam anekdot juga berpengaruh besar menariknya sebuah cerita anekdot. Kemudian yang kelima, dalam menyusun teks anekdot yang baik harus memperhatikan struktur, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian yang terakhir menentukan pola penyajian teks anekdot yang akan digunakan. Akan membuat pola penyajian teks anekdot berbentuk dialog atau narasi. Langkah-langkah ini akan memudahkan kalian dalam belajar menyusun teks anekdot. Untuk mengetahui gambaran dari teks anekdot, perhatikan contoh teks anekdot berikut ini yang berjudul bermain tebak-tebakan. Pada konteks contoh anekdot tersebut, selain ceritanya menggelitik,
Juga terdapat sindiran terhadap DPR. Bagaimana, menarik bukan belajar teks anekdot ini? Jadi kesimpulannya, teks anekdot adalah cerita humor yang dilengkapi dengan adanya kritikan terhadap sesuatu. Anekdot memasukkan kritik ataupun sindiran secara tersirat. Artinya tidak langsung mengatakan maksud tertentu, akan tetapi disajikan dengan unsur humor hingga pada akhir cerita pembaca akan memahami kritikan atau sindiran tersebut. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar dalam masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi